Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Ratusan nelayan mengamankan perahu dari terjangan gelombang tinggi di Merauke. 4 tahanan yang kabur dari sel Mapolres Merauke didesak segera menyerahkan diri. Polda Papua antisipasi konflik jelang putusan MK Pilkada Gubernur Papua. Sebagian besar nelayan di pesisir Pantai Lampu Satu dan Bina Loka, Merauke, Papua Selatan, saat ini lebih banyak di darat karena gelombang tinggi yang sangat beresiko. Para nelayan mengamankan perahu mereka dengan menariknya ke darat karena khawatir hempasan keras ombak bisa merusak perahu mereka. Hasan, salah seorang nelayan, mengatakan cuaca buruk saat ini menyebabkan gelombang tinggi dan hempasan bisa membuat badan perahu pecah. Ya, sepertinya setiap tahun itu antisipasi itu bulan-bulan 2 Januari Februari itu ombaknya itu pecah setinggi daratan begitu. Tidak berani perahu-perahu nelayan kasih di laut itu ya. di laut. Mestinya kasih masuk di pinggir juga, sedangkan di pinggir kan pemerintah sudah beton, jadi mestinya kita hati-hati juga karena pinggir lautnya ini kan tambah roboh, jadi mestinya pemerintah yang bisa tangguh. Nah, kalau tidak dinaikkan begitu Pak, bagaimana perahu nanti bisa rusak gitu? Rusak, tenggelam, pecah, hancur. Karena perahu semang itu kan tidak sama dengan kapal. Sudah banyak rusak itu Pak ya? Sudah banyak. Nah, intinya kalau bulan Januari ini angin barat dan curah hujannya tinggi seperti begitu, jadi mestinya perahu-perahu nelayan dikasih masuk di pinggir begitu, karena pecahan ombaknya dari laut besar begitu. Sudah menjadi kebiasaan bagi para nelayan di pantai ini untuk mengistirahatkan perahu mereka pada awal tahun karena cuaca di perairan Merauke ekstrim. Tidak sedikit perahu nelayan rusak sehingga nelayan harus mengeluarkan uang untuk memperbaikinya. Padahal pemasukan mereka berkurang karena tidak bisa mencari ikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke hingga saat ini belum berhasil meringkus 4 tahanan yang kabur dari sel tahanan Polres Merauke 31 Desember tahun lalu. Kasih Humas Polres Merauke AKP Prisutejo mengatakan polisi sudah meminta para tahanan yang kabur secara sukarela menyerahkan diri sebelum polisi mengambil tindakan tegas. Pri juga meminta pihak keluarga membantu kepolisian memberikan informasi keberadaan ke-4 tahanan tersebut. Petugas dari Reserse Polres Merauke masih terus melakukan pengejaran terhadap 4 orang yang belum tertangkap. Oleh sebab itu, di kesempatan ini kami menghimbau kepada tahanan yang belum tertangkap sebaiknya segera menyerahkan diri. Kemudian yang belum tertangkap, kepada keluarga tersangka yang belum tertangkap agar segera membawa saudaranya untuk menyerahkan diri ke Polres Merauke. Pekan lalu Polres Merauke berhasil meringkus 2 dari 6 tahanan yang kabur. Kini masih ada 4 tahanan lagi yang bebas berkeliaran. Ke-6 tahanan ini berhasil melarikan diri dari tahanan Polres Merauke dengan memanfaatkan kelengahan petugas. Dan kaburnya tahanan dari Polres Merauke sudah 2 kali terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ibarat menggarami air laut, membersihkan sampah di Jalan Nowari, Kelurahan Samkai, Merauke, Papua Selatan adalah pekerjaan sia-sia. Sepanjang jalan, tumpukan sampah ini mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Warga yang melintas kerap mengeluh, namun percuma karena tidak ada penyelesaian. Warga secara swadaya memungut sampah ini, namun esok harinya sampah kembali menumpuk.
Kawasan di Jalan Nowari ini seolah menjadi tempat pembuangan akhir sampah karena banyak warga lainnya yang melintas membuang sampah mereka di sini. Saya pikir mungkin kalau berbicara soal dekat rumah saya pikir mungkin itu secara individual. Tapi kalau mungkin secara umum, ya untuk masyarakat seputaran Lampu 1, Kelurahan Samkai, RT 1, RW 1, ya harus punya kesadaran untuk menegur. Kalau seumpamanya ada sampah, mungkin ada yang lewat situ, orang-orang dari luar, dari Kelurahan Samkai itu, kemungkinan mereka yang buang juga gitu. Jadi bukan warga setempat saja. Kalau untuk warga setempat saja, kita bisa ingatkan kembali lagi supaya bisa berlangganan sampah. Begitu. Jadi per bulannya untuk kebersihan sampah itu, petugas sampah per bulan bisa bayar di dinas-dinas terkait. Itu sudah sering dibersihkan itu tempat itu? Tempat itu sudah sering dibersihkan baik di swadaya masyarakat, kemudian warga setempat juga. Gitu. Tapi tetap masih ada ya? Tapi tetap masih ada. Bahkan tambah banyak gitu? Bahkan tambah banyak. Gitu. Jadi apa harapan Anda kepada pemerintah? Ya, harapan saya kepada pemerintah untuk menciptakan kota bersih, Merauke bersih. Kalau bisa dipermudah untuk dinas-dinas terkait yang menangani soal sampah. Warga di kawasan ini berharap pemerintah daerah bertindak tegas terhadap orang yang sengaja membuang sampah sembarangan. Selain itu, Pemda didesak menyiapkan petugas yang rutin membersihkan kawasan ini dari sampah yang mengganggu kenyamanan warga. Pemkab Merauke telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, yang salah satu isinya memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan wajib membayar 50 juta rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Di tengah sulitnya warga Merauke mendapatkan minyak tanah saat ini, penjualan gas LPG untuk semua jenis tabung justru meningkat. Dalam sebulan, penjualan gas LPG di tingkat agen di Merauke cukup tinggi. Arif, salah satu agen penjual gas LPG di Merauke, mengaku sebelumnya penjualan gas LPG 5,5 kg hanya 800 tabung per bulan. Kini naik menjadi 900 tabung. Sementara untuk tabung 12 kg, penjualan juga naik dari 900 tabung menjadi 1.100 tabung per bulan. Ya, ada peningkatan Pak, dari yang 2024 dengan 2025 ini ada peningkatan. Nah, kalau sebelumnya berapa yang dijual biasanya, lalu sekarang berapa ini? Kalau sebelumnya 2024 kemarin per bulannya kita yang kecil bisa jual sekitar 800. Sekarang sudah mau 900-an Pak. 900 ya? Padahal belum habis bulan. Gitu. Kemudian kalau yang 12 kilo? 12 kiloan biasanya sampai 900 sampai 1000. Sekarang sudah 1010. 1010. Ya. Per tiap bulan itu ya? Ya. Mas, kira-kira yang datang belanja itu, kira-kira menurut Anda golongan masyarakat seperti apa yang datang itu? Kalau di kita sih kebanyakan di bagian sini pengguna perumahan sih. Perumahan ya? Ya, perumahan. Kalau dengan apa yang dijual kembali? Oh, dijual kembali juga ya? Nah, kalau dijual kembali itu biasa harga berapa per tabung yang kecil itu? Yang kecil dari kita 142 Pak. Itu untuk yang dijual kembali. Nah, kalau yang besar? Yang besar 317. 317 ya. Naiknya penjualan gas LPG ini menunjukkan sebagian warga Merauke kini mulai beralih dari minyak tanah ke gas LPG. Selama ini minyak tanah menjadi barang langka di Merauke. Padahal bahan bakar ini masih banyak dibutuhkan masyarakat karena harganya murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jelang pembacaan putusan sela atau putusan sementara, permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Kamis nanti, Polda Papua menyiagakan ratusan personel. Polisi disiagakan di berbagai wilayah rawan untuk mengantisipasi konflik yang terjadi saat putusan MK nanti. Kapolda Papua Irjen Patrits Renwarin mengajak seluruh masyarakat Papua menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta menerima apapun hasil keputusan MK. Ini kita sudah mulai lakukan persiapan-persiapan. Kita lakukan upaya, yang pasti upaya yang kita lakukan pertama adalah upaya preemptif ataupun kegiatan untuk mendekati para simpatisan dari masing-masing paslon. Kemudian kita coba berkomunikasi dengan
beberapa paslon, terutama di daerah-daerah yang berpotensi sangat tinggi terjadinya konflik antar pendukung. Ini masih didominasi di wilayah gunung, baik itu di Papua Tengah maupun di Papua Pegunungan. Ini yang sekarang kita lagi kerjakan. Sementara untuk di wilayah Papua Induk sendiri dan Papua Selatan, ini karena kekuatan personil cukup terkonsentrasi di sini sehingga H-5 kita masih bisa mempersiapkan itu semua. Karena para simpatisan dan juga para paslon ini adalah orang-orang yang cukup tokoh-tokoh yang berpengaruh dan kami yakin mereka juga menjaga nama baik mereka sehingga tidak tercoreng hanya karena ulah simpatisan mereka dalam kontestasi pilkada ini. Polisi juga terus melakukan patroli, baik patroli di wilayah rawan maupun patroli siber di media sosial. Hasil Pilkada Gubernur Papua digugat oleh paslon Matius Aryoko. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Umat Buddha di Merauke, Papua Selatan saat ini sibuk mempersiapkan perayaan Imlek. Mereka membersihkan kawasan sekitar wihara dan memasang lampion yang menjadi ciri khas setiap perayaan Imlek. Menurut Romo Eko Purwanto, pemuka agama Buddha, tahun ini menurut kalender Cina merupakan tahun ular naga kayu yang memberikan harapan besar bagi seluruh umat manusia di bumi untuk hidup rukun dan damai. Untuk menyambut tahun baru Imlek itu dari wihara ya seperti biasa menyiapkan pemasangan lampion dari ujung jalan masuk wihara sampai ke belakang dan melaksanakan bakti sosial yaitu kerja bakti bersih-bersih lingkungan sekitar wihara dan mandi rupang Buddha. Jadi untuk persiapan Imlek nanti biar berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk tahun ini Imlek apa temanya? Untuk Imlek ini karena tahun ular kayu ya. Ya kita tetap semangat dalam menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan. Tanggal 29 nanti umat itu akan datang melakukan pai-pai, yaitu melakukan sembahyang pribadi masing-masing, bakar juma, itu merupakan ungkapan rasa syukur bahwa masih ada kesempatan untuk merayakan tahun baru Imlek. Ada berapa rencana umat yang akan hadir dalam perayaan? Yang datang ini sekitar 129 lah. Yang datang, mereka datang bergantian itu mas, setiap pagi. Nah, itu. Perayaan Imlek di wihara akan berlangsung meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagi warga Merauke, perayaan Imlek tentu menjadi hiburan tersendiri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat libur panjang seperti Isra Mi'raj dan Imlek di Merauke membuat kebutuhan bahan bakar minyak meningkat. Namun libur kali ini penjualan BBM di SPBU masih normal. Dari hasil pemantauan di SPBU Ahmad Yani Merauke, jumlah kendaraan yang antre untuk mendapatkan BBM tidak banyak. Amir selaku pengelola SPBU mengatakan pasokan BBM dari Pertamina normal. Untuk kelonjakan di perayaan Imlek ini saya pikir tidak ada karena seperti tahun-tahun kemarin untuk masalah penambahan dari Pertamina kami belum tahu karena kami berdasarkan dari permintaan atau kitir seperti itu. Kalau untuk sekarang ini berapa untuk suplai dropping setiap hari dari Pertamina? Untuk hari ini kita sesuai kitir ya, solar 10 KL, Pertalite 10, sama Pertamax dan Dexlite. Tidak banyaknya warga yang berlibur disebabkan cuaca buruk yang terjadi di Merauke dalam 2 pekan ini. Apalagi banyak lokasi wisata di Merauke adalah wisata alam sehingga jika turun hujan lokasinya sepi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura bersama Balai Guru Penggerak Provinsi Papua meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan senam bersama yang diikuti 1.000 siswa dan guru di Kota Jayapura pada hari Jumat di lapangan apel kantor wali kota. Gerakan ini bertujuan menanamkan kebiasaan positif untuk membentuk karakter anak Indonesia agar menjadi generasi yang sehat
cerdas, dan berkarakter unggul. Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait mengatakan pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi membentuk karakter anak. Ada sebagian anak-anak Indonesia yang tertib dan ikuti semua aturan yang itu secara baik. Mereka bangun pagi, mereka olahraga, mereka selalu berdoa, tapi rupanya ada sebagian besar juga anak yang tidak lakukan. Karena itu mempengaruhi mereka punya otak dan mereka punya karakter. Nah, hari ini karakter mereka dan otak mereka kita mau buat sehingga anak-anak Indonesia punya karakter baik dan mereka punya kemampuan ilmu pengetahuan untuk menyerap pendidikan itu baik. Apa yang harus dilakukan? Kita lakukan itu dalam hal yang sedikit seragam. Sementara itu, Kepala Balai Guru Penggerak Papua, Fatku Rohmah, mengatakan 7 kebiasaan anak Indonesia ini merupakan implementasi SKB 3 Menteri dengan menanamkan 7 kebiasaan guna membentuk anak-anak Indonesia khususnya di bumi Cendrawasih menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, sosial, dan spiritual. Diwajibkan setiap sekolah. Kami juga meminta dan tadi sudah disetujui oleh Pak Wali Kota bahwa akan membuat sebuah regulasi yang mengharuskan setiap sekolah menerapkan 7 kebiasaan anak hebat ini dan juga menuliskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu di sekolah. Apabila 7 kebiasaan ini berjalan dengan baik, apakah akan ada evaluasi dari? Ya, kita akan selalu mengevaluasi tentunya. Kita akan selalu memonitoring dan mengevaluasi serta juga memberikan bimbingan dan pembinaan. Peluncuran gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan generasi emas Indonesia menuju tahun 2045. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.